Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita setting konfigurasi dasar router mikrotik ya. Jadi yang pertama, pastikan MAC-nya muncul. Kalau nggak muncul seperti ini, Anda coba klik refresh. Muncul kan ya? Kalau sudah muncul, Anda klik MAC-nya, admin, nggak usah password, kosongan ya. Klik connect. Oke, beres. Di sini nanti kalau nggak paham tanya ya. New passwordnya Anda isi 1. Confirm passwordnya Anda isi 1. Klik change now. Sudah berhasil. Kita coba sekarang session, disconnect. Kita masukkan di sini admin, passwordnya 1. Kalau nggak Anda masukkan passwordnya, maka hasilnya seperti ini. Nggak mau, soalnya udah di password. Masukkan angka 1, soalnya tadi passwordnya 1. Klik connect, mute. Udah masuk, beres. Langkah berikutnya, tolong routernya dikasih nama. Masuk ke sistem, identity, kasih nama pakai huruf kapital, R, minus, nama Anda siapa. Diikuti ya Mas ya. Klik apply, oke. Sudah? Sudah, berarti yang pertama tadi login dulu. Habis login dikasih password, passwordnya angka 1. Terus kita kasih hostname, kita kasih identitas router kita. R, min, nama router kita, nama siswa maaf ya. Berikutnya, masuk ke menu interface, kita double klik enter 1, kita kasih nama di sini Telkom. Contoh ya, misalkan saya pakai Telkom nih. Terus klik apply, comment, kasih nama ISP Telkom. Oke. Apply, oke, ISP Telkom. Oke. Namanya terserah Anda sih, cuma ini kasih contoh bahwasanya cara ngasih nama seperti ini loh gitu. Terus kalau sudah Ether 2 rencananya nanti kita buat VLAN. Maka ini Anda double klik, belakangnya ditambahkan minus VLAN. VLAN Pak Ihya, VLAN. Terus klik apply, comment. Ingat comment itu setelah apply. Apply dulu baru comment. Comment, kasih nama, kasih komen maaf. VLAN gitu aja wis. Klik OK. Sudah, Ether 1 sudah, Ether 2 sudah. Yang terakhir, Ether 3. Ini double klik Ether 3, dikasih nama config. Berarti Ether 3 itu rencananya mau kita buat config gitu ya. Kita klik apply, kasih nama, maaf, kasih komen config admin. Itu contoh lah ya. Klik apply, oke. Yes. Dari sini ada pertanyaan? Saya rekam, jangan khawatir. Sudah beres? Ganti password sudah. Terus ngasih nama router sudah. Nyeting atau ngasih label ke interface sudah. Kalau sudah, sekarang ini hostname-nya sudah, identitasnya tadi sudah, terus interface-nya sudah. Berikutnya, sekarang kita setting romonnya dulu aja. Romon, ya, Romon dulu. Caranya gini, tools Romon, ya. Tool Romon, sampun. Anda Romon, tools Romon. Tool Romon, terus Anda aktifkan, Anda enable. Klik ID-nya. Angka yang belakang itu kan 00 nih. Ya, Anda ganti absen sampean. Contoh, absen saya kan 80 nih, 80. Sudah? Terus secretnya sama semua, satu lab sama semua, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. On. Secret ini kalau Anda mau menghidden, mau nyembunyiin, bisa. Caranya Anda klik menu setting, hide-nya diklik, hide password diklik, mute gitu. Kalau mau di-hidden, kalau mau ditampilkan ya monggo, itu kan haknya admin. Kalau sudah seperti ini, klik apply. Cirinya berhasil, itu nanti ketika diklik discovery, muncul nama router Anda di sini. Ini Airbayu, kan muncul ini Pak. Dia muncul soalnya dia di HCP kliennya udah disetting, Pak. Kalau di HCP kliennya belum disetting nggak muncul. Iya, matiin dulu. Di HCP kliennya Anda disable dulu lah. Nah, kita lihat sekali lagi sekarang. Ini saya klik discover lagi. Nanti ini beberapa detik hilang nanti ya. Yang penting Ether satunya dimatiin atau di disable. Oke, lanjut
Kalau romonya sudah, perhatikan kalau romonya sudah, sekarang kita setting ke IP-nya. Masuk ke IP, address, kita setting IP untuk yang ke klien. Yaitu kalau saya Ether 3 kan ya. Berarti Anda klik add, kasih IP private kelas C 192.168, nomor absen saya 80.1/24. Satu kelas sama semua, yang beda hanya di byte ketiganya. Berarti 192.168 nomor absen .1, semuanya satu semua. /24 ya. Ini untuk Ether 3 yang config. Kalau sudah klik apply, comment, terus kasih nama di sini IP client misalkan ya. Enter. Klik OK. Sudah? Kalau sudah, sekarang kita masuk ke IP DHCP client. Ini fungsinya agar router kita connect internet ya, router ya, bukan klien tapi router. Pastikan routernya connect internet baru kliennya. Langkah yang pertama, kita klik add sini. Terus Anda masuk menu DHCP, Anda pilih interface yang nyambung ke internet. Contoh di sini yang nyambung internet adalah Ether 1. Yang lain biarkan default, nggak usah dihilangkan ya. Checklist di checklist ya, jangan lupa. Rootnya, default rootnya pilih yes. Klik apply. Anda mau kasih komen silahkan, misalkan ISP Telkom misalkan ya. Terus Anda klik apply, OK. Yes, DHCP kliennya udah beres. Kalau DHCP klien udah beres, maka otomatis nanti di IP address ada tambahan IP ini. D ya. Terus di IP DNS muncul otomatis di dynamic server. Muncul DNS-nya otomatis. Kalau sudah, jangan lupa di checklist low remote request. Diperhatikan low remote request di checklist, klik apply, OK. Berarti IP-nya muncul otomatis, DNS-nya muncul otomatis. Jangan lupa di checklist low remote request. Klik apply, OK. Berikutnya ini saya tutup. Kita setting DHCP server. Klik IP DHCP server. DHCP setup, Anda pilih yang Ether 3, klik next, klik next, klik next, klik next. Saya jelaskan dulu lah, jangan aneh aja Pak. Iya. Siap. Ether 3 Anda pilih interface yang mengarah ke klien, jangan sampai keliru. Pilih interface yang mengarah ke klien, Ether 3 nih. Klik next. Ini adalah network address-nya atau subnet address-nya. Ini ya. Terus berikutnya ini adalah IP untuk Ether 3 ya. Kan sama, Anda lihat di IP addresses Ether 3 berapa IP-nya? 192.168.80.1 sama. Ini adalah IP-nya miliknya Ether 3. Klik next. Terus ini adalah IP yang rencananya mau didistribusikan ke klien yang request. Kalau kliennya nggak request ya nggak bisa. Kayak tadi tak jelaskan di gelombang pertama kalau nggak salah. Jadi Anda kalau ke warkop atau ke rumah sakit atau ke area-area yang ada wifi-nya di kafe misalkan, maka di situ kliennya itu otomatis kalau dia mau internetan, dia kan biasanya tanya nih, kalau nggak ada tulisannya loh ya, kalau nggak ada keterangannya, dia tanya, Mbak, sini wifi-nya namanya apa? Nama wifi itu sebutannya adalah SSID. Berarti di wifi itu nama wifi, kalau kita bilang kan, hei, wifi ini jenisnya apa? Nama wifi itu sebutannya adalah SSID. SSID itu singkatan, kepanjangannya adalah Service Set Identifier. Ingat-ingat, barangkali nanti saya tanya, SSID itu Service Set Identifier. Gitu. Itu nama WiFi, gitu ya. Perangkatnya milih nama WiFi-nya, dipilih misalkan Warkop Tretan misalkan, dipilih. Klik itu namanya, ketika milih itu namanya request, ya. Saya ulangi lagi, ini adalah kumpulan IP atau ring IP, atau kalau di Mikrotik namanya pool, kumpulan IP yang rencananya akan disewakan atau akan dibagikan ke klien yang request. Request itu milih wifi-nya. Ya. Ini IP-nya, berhubung ini /24, maka defaultnya mulai 2 mulai 2 sampai 254. Pak, boleh Pak saya batasi? Boleh, tergantung soalnya, tergantung kebutuhan. Untuk hari ini saya biarkan default aja, klik next. Ini adalah DNS servernya. Pak, DNS servernya saya pakai 888, boleh Pak? Boleh, nggak apa-apa. Klik next. Ini waktu sewanya, berarti satu IP dijata paling lama 10 menit
gitu. Selama orangnya di situ ya nanti dikasih IP itu lagi. Kalau orangnya udah pulang, maka IP itu nanti dikasihkan ke perangkat lain, ke orang lain gitu. Makanya ini namanya DHCP, dynamic, berubah-berubah. Beda sama static ya. Klik next, sukses seperti ini. Sekarang kita masuk ke ini udah beres ya DHCP servernya. Sekarang kita masuk ke IP firewall NAT. Ya, kita setting internet gateway. Tolong diingat-ingat untuk setting internet gateway itu lokasinya ada di IP firewall. Diklik muncul menu seperti ini, pilih yang NAT. NAT itu kepanjangan dari Network Address Translation. Tolong diingat-ingat, barangkali nanti saya tanya. NAT itu kepanjangan dari Network Address Translation. Network Address Translation tulisan. NAT itu chain-nya, NAT itu chain-nya ada dua, ya. Kalau Anda buka NAT ini add ini tombol plus ini loh, add. Chain-nya ada dua. Yang pertama adalah SRC NAT, yang kedua adalah DST NAT. SRC NAT itu digunakan kalau Anda ingin klien Anda, komputer yang ada di lokal itu ingin bisa mengakses internet, maka Anda pakai chain SRC NAT. SRC itu apa, Pak? Source NAT gitu. Kalau DST NAT ya, nanti kalau saya tanya apa bedanya SRC NAT sama DST NAT, harus bisa jelaskan kalau ingin pulang. Kalau DST NAT itu fungsinya gimana caranya komputer kita yang ada di dalam jaringan LAN itu bisa diakses dari luar. Kalau sampean ingin mengakses komputer kita yang ada di dalam LAN, ingin bisa diakses dari jaringan luar, maka Anda gunakan fitur chain-nya namanya DST NAT. DST itu apa, Pak? Ya, destination. NAT itu apa, Pak? Ya, network address translation gitu. Hari ini saya ajarkan yang SRC NAT dulu. Soalnya kita fungsinya untuk internet gateway. Berarti klien itu bisa internetan melalui router kita. Syaratnya routernya harus connect internet dulu baru klien. Kalau routernya nggak connect internet apalagi kliennya gitu ya. Chainnya SRC NAT, terus out interface-nya Anda pilih interface yang nyambung ke internet. Ingat-ingat out interface-nya dipilih interface yang nyambung ke internet jawabannya. Jadi kalau saya tanya nanti kalau kita setting internet gateway, out interface-nya diisi apa? Diisi interface yang nyambung ke internet, benar ya. Ini kita pilih Ether 1. Kenapa? Soalnya kabel internetnya itu nyambungnya ke Ether 1. Meskipun nanti di lapangan itu nggak mesti Ether 1, terserah adminnya gitu ya. Pak, Ether 1 saya rusak, Pak. Yang bisa hanya Ether 2 345. Ya udah jangan dipakai Ether 1, pakai Ether 2 gitu. Berhubung di sini normal ya pakai Ether 1. Secara default itu Ether 1 untuk ke internet memang gitu. Lanjut. Kalau sudah ini banyak sekali settingannya, tapi tunggu tanggal mainnya ya. Sing gampang-gampang di CI lah ya. Mau tahu isu situ iki apa. Berikutnya, kita masuk ke menu action. Lupa kok dilewati advance sama extra. Iya sih, ojo angel-angel lagi di CI sing gampang-gampang. General sama action. Di sini ada banyak action. Anda pilih yang masquerade tulisannya. Jadi kalau saya tanya, kalau kita mau setting internet gateway, actionnya namanya apa? Masquerade, Pak. Masquerade. Diklik gitu. Lupa liane gak kanggo, Pak. Bukan gak kanggo, tunggu tanggal mainnya. Sik tak iki DCI ya. Eta bahas kabeh mulai maghrib, Pak. Iki DCI. Mau Masquerade. Klik gitu. Terus, Pak, nyeting itu kok general ke kiri ke kanan apa teko kanan ke kiri terserah sampean. Sing penting settingannya bener. Enggak ada aturan. Oh, kiri kanan kiri gak ada. Yang penting settingannya bener. Masquerade terus klik apply komen, kasih komen internet gateway. Internet gateway. Mute. Terus klik apply oke. Ya sudah jadi internet gateway-nya. Fungsinya untuk apa, Pak? Agar klien bisa mengakses internet gitu. Cirinya berhasil. Ini kalau Anda geser ke kanan, di sini harus bergerak, angkanya harus berubah-ubah. 51 terus 52 gitu, Pak. Ciri yang pertama. Ciri yang kedua, 53. Ciri yang pertama itu. Ciri yang kedua, pastikan kliennya, endingnya nanti loh, kliennya iso browsing, iso internetan lah gampangan gitu ya. Sekarang kita coba ke klien, ini kan ini DHCP udah beres, internet gateway udah beres gitu ya, Romon udah beres gitu ya. Sekarang kita coba ke klien, masuk ke network connection, ini klik kanan disable, enable.
Oke. Pastikan nggak silang ya di sini. Terus di sini muncul network ya. Oke, muncul network, klik kanan status. Statusnya harus internet. Anda lihat di sini, saya besarin. Statusnya harus internet, terus IP-nya harus sesuai dengan IP absen Anda. Contoh, tadi kan absen saya kan 192.168.80. Maka di sini IP-nya harus sama. Mana tadi? Ini. Detail 192.168.80 kan sama gitu. Ini benar. Terus berikutnya kita coba untuk browsing. Kita coba untuk browsing win minus. Kita buka command prompt dulu lah, pemanasan. Kita ping dulu lah. Kalau di Windows, cara ngecek jaringan konek apa enggak itu pakai perintah ping. Ping spasi huruf kecil, huruf besar gak ngefek kalau Windows. Berarti Windows sama Cisco itu besar kecil penulisan perintah itu gak ngefek. Windows sama Cisco. Tapi kalau Linux sama Mikrotik, case sensitif, besar kecil penulisan pengaruh. Contoh, saya ngetik pakai huruf besar, ping spasi google.com. Gelap, Windows neriman. Ctrl C. Nek Linux, nek Mikrotik gak gelem, mosok ya kita coba. New terminal, sama ngetik huruf besar, contoh. Ping kan huruf besar, udah diperingatkan kan merah, berarti merah itu salah. Ping spasi google.com. Lihat ejaannya, udah bener loh ejaannya. Enter. Kok nggak mau Pak? Iya, sampean ketiknya salah. Seharusnya huruf kecil. Ping google.com. Mau. Stop. Stop itu Ctrl C. Ping mikrotik ya. Mikrotik.com. Replay. Kalau ingin besar layar, nggak ada perintah CLS, nggak ada perintah clear, adanya Ctrl L. Kalau mau menutup, Ctrl D. Kalau menutup ini escape, mute. Karena buat browsing Pak Hia, siap. Mau buat browsing sini. Saya buka di sini misalkan tahu kocek. Gambar. Muncul tahu kocek mana ya. Tiga ya. Iso internetan nih, pakai DHCP server. Kita lihat catatan saya tadi. Mana tadi, Pak? Ini. Login sudah, setting identitas sudah, interface sudah, pemberian IP sudah, gateway sudah, DNS sudah, NAT sudah, DHCP sudah, NTP Pak Hia. Oke, NTP. NTP kita cek. Cara setting NTP, masuk new terminal. Kita coba ping spasi 0.id.pool.ntp.org. Mute. Stop. IP-nya berapa NTP yang 0? 103.155 sekian-sekian. Berikutnya panah ke atas, 0-nya diganti 1, Pak. Stop. 160.250 sekian-sekian. IP-nya ini kita copy. Ini setting NTP. IP-nya kita copy, klik kanan, copy. Anda masuk ke sistem SNTP. Pak, di Winbox saya nggak ada SNTP, adanya NTP klien, sama aja. NTP itu apa Pak? Tolong diingat-ingat. NTP itu Network Time Protocol. NTP Network Time Protocol. Kalau SNTP Pak, Simple Network Time Protocol. Portnya berapa Pak? Kalau NTP 123 ya. Kalau SSH 22, kalau Telnet 23. Kalau NTP Pak 123. Gitu. SNTP diklik, Anda aktifkan enable. Ini buat apa Pak? Supaya date and time-nya, penanggalannya, jamnya itu sinkron dengan waktu atau kondisi saat ini. Barangkali Anda besok ada tugas gimana caranya kita bisa internetan hanya jam 4 sampai jam 10 malam. Nah, itu kan butuh waktu. Kalau di router Anda NTP-nya keliru, maka fungsi itu nggak berfungsi nanti ya. Rumus itu nggak berfungsi. Ya. NTP itu fungsinya mensinkronkan agar waktu tanggal yang ada di router Anda itu sinkron sesuai dengan kondisi saat ini. Kita aktifkan dulu NTP-nya, klik. IP yang atas ini di copy Mas. Pak, saya malas ngopi Pak, tak ketik Pak, monggo di copy, monggo diketik, monggo. Di blok paste, mute. Jangan sampai kelebihan spasi, biasanya no arek gak teliti. Dok gini diklik tuh gini Pak, mute, diklik kiri ditahan nyet gini. Di copy, klik kanan, kanan, copy, tempel no kini, mute, nyet. Kakean Pak Ihya,
Nek kakek kok error, Pak. Mosok ya temen lah coba bijuki kon, gak bijuki kayak apa, Pak. Nek gak percaya diklik ke play nyot. Lho kok error, Pak? Error kakek yang spasi ngefek, Pak. Yo ngefek, Pak. Kok tau kocek. Kok abang, Pak? Kakek yang spasi, Bos. Iki diklik kakek yang sampean hapusen ta ojo lebay. Biru. Iki nih aktif server, pastikan iki on IP nih. Kok kan IP nih ya? Kan kurang diklik. Klikin disit ta. Nek gak muncul IP nih, berarti gak connect internet. NTP itu connect internet. Klik OK. Kalau sampean ngetik ini, ya, iki gara-gara connect internet. Nek Ether 1 nih sampean matiin, Ether 1 sampean disable, mute sampean disable, iki wassalam. Boleh iki ketergantungan do internet. Iki aja pateni aja disable, aktif no nyot gitu. Connect ya connect sih tanteni proses, Pak. Duh, connect. Gitu. Oke, dari sini ada pertanyaan. Pak, katanya tadi cirinya benar adalah selain bisa browsing, nama routernya tampil, Pak, di laptop jenengan, Pak. Pinter, cerdas sampean. Deloke ya apa, Pak? Deloke, Pak. Pastikan romonnya udah disetting sampun, Pak. Ya weh, nek mari dicek dan pundi ngecek ya, Pak. Tools, ngecek cara yang pertama. Tools romon. Romon itu singkatan. Kepanjangannya apa, Pak? Tuh, tak tutuno kepanjangannya. Romon, nyot. Semua. Romon itu kepanjangan dari Router Management Overlay Network. Gede not ya. Yo siap. Win plus. Ini kepanjangan nih. Router Management Overlay Network. Gawe apa ya? Gawe ngeremote router yang tidak secara langsung connect ke kita. Contoh kalau mau kita tidak no. Itu laptop, L itu laptop. Saya mau ngeremote router Anda, maka di sini diaktifkan romonnya, di sini diaktifkan romonnya, di sini diaktifkan romonnya. Berarti nanti situ saya bisa ngeremote sini. Syaratnya 1, 2, 3 itu mengaktifkan romon. Romon itu adanya di Mikrotik. Kalau di Cisco namanya NDP. Gitu. Saya kecilin. Kita cek sekarang. Masuk ke tools Romon. Ya, kalau ada pertanyaan apa kepanjangan Romon ini? Router Management Overlay Network. Klik tools Romon, Anda klik discovery. Kalau muncul Ermin Bayu berarti benar. Kita lihat di sini. Muncul. Cara ngecek yang pertama. Masuk ke tools Romon discovery. Cara ngecek yang kedua, Anda masuk, ini ada disconnect, maaf. Ini disconnect dulu. Kalau udah disconnect seperti ini, buka lagi winbox-nya. Di sini Anda klik connect to Romon. Tolong bedakan antara connect sama connect to Romon. Kalau connect itu Anda ngeremote router Anda langsung. Komputer Anda kan nyambung ke situ ya. Maka itu Anda pakai connect ya. Atau saya nyambung ke sini, maka saya pakai connect. Saya mau ngeremote ini. Tapi kalau saya ingin ngeremote situ, kan ini melewati itu kan. Nah, melewati beberapa router kan, maka saya pakai connect to Romon. Kita lihat connect to Romon. Di sini harus ada Ermin Bayu, ada. Perhatikan. Sudah ada, berarti sudah benar ini. Terus saya harus bisa masuk ke settingannya Bayu. Ini diklik, username-nya apa tadi? Admin. Password-nya 1. Enter. Nah, ini settingannya Bayu. Masuk Bayu, kita buktikan. Saya besarin, Ctrl plus, interface diklik. Coba Mas Bayu. Yang Ether 5, Anda double klik, Anda tambahin min Bayu coba. Yang Ether 5, dilihat. Berhasil. Ini router miliknya Bayu, tapi bisa saya remote karena dua orang ini sudah mengaktifkan Romon. Dari sini ada pertanyaan?